Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita selalu dapatkan sesuatu yang baru. Karena Alkitab jelas katakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, iya kan? Saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan renungan, tapi firman Tuhan ini juga buat saya, sehingga akhirnya kita sama-sama saling dilengkapi, kita sama-sama saling dididik, diarahkan dalam terang firman Tuhan. Karena itu kerinduan saya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita, ayo jadi berkat. Jangan sampai berkat firman Tuhan yang kita terima ini hanya stop atau berhenti sampai di kita, tapi saya ajak setiap kita untuk melayani setiap umat Tuhan lainnya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga ada banyak umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami ketakutan, kekalutan, kekhawatiran, mendapatkan kekuatan yang baru tatkala mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami tahu tak henti-hentinya kekuatan, sukacita, anugerah, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami perlu firman Tuhan yang mengajar kami, mendidik, mengarahkan kami, untuk kami tetap selalu hidup bersyukur, untuk kami selalu tetap hidup datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan hal seperti ini kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus bilang seperti ini, tetapi harta ini kami miliki, kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan, perhatikan kata-kata ini saudaraku, bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus sedang mengajarkan kami dalam kemah ini, dalam daging ini, dalam bejana tanah liat ini, tidak memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah. Kalau kami kuat, kalau kami bisa, kalau kami sanggup, semua karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Makanya diingatkan kepada jemaat di Korintus oleh Rasul Paulus bahwa kekuatan yang melimpah-limpah. Berarti saudara dan kasih dalam Tuhan, setiap kita, kalau saja kita mau, kita bisa menghadapi masalah kita, kita bisa menghadapi pergumulan kita, karena kita tahu kekuatan kita berlimpah-limpah. Jadi kalau ada orang bilang, aduh pendeta saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup, saya udah gak mampu, saya udah capek. Saudaraku, saya percaya orang ini belum mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, atau belum mengerti bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu didapati dari Tuhan. Lalu kenapa ada orang-orang seperti ini? Berarti dia tidak mengandalkan Tuhan, berarti dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang Yesus sendiri bilang, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Kalau kita diberikan kelegaan oleh Kristus, maka kita dapatkan ketenangan, kita dapatkan pengharapan. Bahkan di satu sisi lain firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berarti benar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang hari ini kita renungkan. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah itu, kalau saja kita mau datang kepada Allah. Amin. Kalau saja kita mau berserah, kalau saja kita mau datang kepada Tuhan, kalau saja kita mau mengandalkan Tuhan, kalau saja kita mau berdoa, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, saya teramat yakin dan percaya bahwa kekuatan itu akan kita dapati. Kekuatan yang berlimpah-limpah, sehingga badai hidup apapun kita bisa kuat menghadapinya.
pergumulan, tantangan besar seperti apapun. Kenapa? Karena yang kita tahu, kita tidak datang kepada Allah yang mati, kita datang kepada Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang melebihi kebesaran daripada setiap masalah pergumulan kita. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima, Rasul Paulus juga sampaikan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami, lihat saudaraku, kesanggupan saudara dan saya, kemampuan saudara dan saya, itu adalah pekerjaan Allah. Berarti Allah lah yang memberikan kemampuan, Allah lah yang memberikan kesanggupan bagi kita untuk menghadapi setiap badai, untuk menghadapi setiap pergumulan, untuk menghadapi setiap tantangan yang hari-hari ini kita gumuli. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada kekuatan. Amin. Kalau saja kita mau berserah. Itu sebabnya melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku dimanapun saudara berada, saya ajak setiap kita, ayo belajar berserah kepada Tuhan. Kalau engkau sudah tidak lagi mampu, tandanya engkau mesti berserah kepada Tuhan. Kalau engkau sudah hampir-hampir menyerah, itu tandanya engkau sudah harus datang kepada Tuhan. Ini waktunya di mana Tuhan berperkara dalam kehidupanmu. Jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok jago. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita manusia, kekuatan kita terbatas. Kita manusia, kemampuan, kapasitas kita terbatas, kepintaran kita terbatas. Itu sebabnya manusia butuh Tuhan, manusia perlu Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Saudaraku, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang kejam. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menawarkan segala macam kekhawatiran dan kelemahan. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan, karena Yesuslah yang memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi setiap perkara. Yesus sudah minta kok pergumulan kita, Yesus sudah minta kok masalah kita, ayo datang samaku. Alkitab jelas katakan, barang siapa berseru kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan. Jadi pertanyaan sekarang, maukah kita berseru kepada Tuhan? Karena dari Tuhan kita dapatkan kekuatan yang baru. Daripada Tuhan kita mendapatkan sukacita dan menghadapi setiap masalah. Apapun badai hidupmu hari-hari ini, sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap kita semua di rumah kita masing-masing, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup kok kasih kita kekuatan. Tuhan bisa kok kasih kita jalan keluar. Tuhan mau kok untuk menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, ayo datang kepada Tuhan. Saya berdoa secara khusus buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin hampir-hampir menyerah, yang hari-hari ini mungkin hampir-hampir mundur dari panggilanmu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang istri. Saya mau berdoa buat saudara, jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hari ini hamba-Mu berdoa, mengucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari sorga itu turun melingkupi setiap mereka, sehingga mereka sungguh boleh melihat bahwa kesanggupan mereka menghadapi masalah, kesanggupan mereka menghadapi pergumulan bukan berasal daripada mereka, tetapi berasal daripada Tuhan. Tatkala kami membawa setiap pergumulan kami kepadamu, kami menaruh tangan kanan kami di dada, karena kami tahu kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada hari ini. Bukan suatu kebetulan mereka mendengarkan setiap renungan kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari jalan keluar bagi mereka. Hari ini adalah hari di mana mereka mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah yang akan digenapi dalam kehidupan mereka, sehingga apapun badai yang hari-hari ini mereka hadapi, mereka kuat dan mereka akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan mereka. Bahkan setiap mereka yang berbeban berat membutuhkan pertolongan datang daripada Tuhan. Tuhan yang menyediakan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita sebagai manusia terbatas. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan datang kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.